Eropa, perang berlatar belakang geopolitik antar Ukraina yang didukung oleh kekuatan Eropa dan Amerika yang tergabung di NATO melawan Rusia pecah sejak Februari 2022 dan masih terus berkecamuk. Secara perlahan sejak awal 2024, Rusia terus memperluas wilayah pendudukannya dengan menguasai satu persatu desa di timur Ukraina, terutama di wilayah dekat Luhansk dan Donetsk. Terus terdesak, Ukraina pun merespon dengan melakukan serangan balik dan menguasai sebagian kecil di wilayah Kursk, Rusia pada Agustus 2024. Berlarutnya perang di Ukraina tak lepas dari keterlibatan banyak negara di konflik tersebut. Berdasarkan data lembaga Council on Foreign Relations atau CFR, sejak perang meletus, Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing telah memberikan bantuan lebih dari 100 miliar dolar untuk penanganan pengungsian, bantuan keuangan pemerintahan hingga pembelian persenjataan Ukraina untuk melawan Rusia. Di sisi lain, Presiden Ukraina Zelensky pun menuduh keterlibatan pasukan Korea Utara membantu Rusia di Kursk dan penggunaan drone buatan Iran untuk menyerang wilayahnya. Komisioner PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR mencatat perang di Ukraina sejak 2022 telah mengakibatkan hampir 40.000 orang tewas. Selain di Eropa, konflik bersenjata dan kemanusiaan terjadi di Timur Tengah. Hampir setiap hari di 2024, pasukan Zionis Israel terus membombardir Gaza. Menurut data PBB, hingga setahun perang berlalu, lebih dari 40.000 warga sipil Gaza meninggal, dengan 80% diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. PBB juga mencatat sekitar 1,9 juta penduduk atau 90% dari total populasi Gaza saat ini kehilangan tempat tinggal. Tak hanya itu, PBB juga melaporkan Zionis Israel juga menyerang berbagai fasilitas sipil seperti sekolah, rumah sakit, hingga truk-truk pengangkut bantuan maupun markas badan-badan PBB yang berada di Gaza. Rumah sakit Indonesia yang berlokasi di Bait Lahaya, Gaza Utara tak luput dari gempuran Zionis. Rumah sakit yang dibangun dari hasil donasi rakyat Indonesia dan berdiri di lahan yang dihibahkan oleh pemerintah setempat ini berkali-kali diserang oleh tentara Zionis dengan dalih untuk menyerang Hamas sejak perang mulai pecah pada akhir 2023 lalu. Pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh tewas akibat serangan yang didalangi Israel pada 31 Juli 2024 ketika berada di Teheran, Iran. Sedangkan penggantinya Yahya Sinwar tewas dalam baku tembak di Gaza pada Oktober 2024. Wilayah Gaza seluas 363 km persegi atau sekitar 55% dari luas Jakarta hingga kini masih diblokade di berbagai sisi baik di darat maupun laut oleh pasukan Israel. Konflik di Gaza dan Timur Tengah tak hanya melibatkan negara-negara di kawasan, namun juga negara lain. Persenjataan Zionis dalam perang tak hanya disokong oleh sumber dana dalam negeri. Berdasarkan data lembaga Council on Foreign Relations atau CFR, sejak akhir 2023 hingga sepanjang 2024, Israel memperoleh bantuan militer senilai 17,9 miliar dolar atau lebih dari 250 triliun rupiah dari Amerika Serikat. Di sisi lain, selain Hamas, perang di Gaza juga menyeret poros perlawanan yang terdiri dari Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, sejumlah milisi di Irak dan Suriah yang berada di bawah pengaruh Iran untuk bertempur langsung melawan Zionis. Pada 2024, Hizbullah dan Zionis Israel hampir setiap hari saling bertukar serangan dengan artileri hingga drone di wilayah perbatasan yang berada di Israel Utara dan Lebanon Selatan. Konflik semakin memanas pada September ketika Zionis mendalangi peledakan ribuan pagar yang dimiliki kelompok Hizbullah. 28 September Israel melakukan serangan udara di selatan Beirut yang menewaskan pimpinan Hizbullah Hasan Nasrallah. 27 November ketika pihak menyepakati gencatan senjata dengan salah satu isi perjanjiannya adalah kedua pihak menarik personil militer dan persenjataan di perbatasan. Berbeda dengan Hizbullah, kelompok Houthi di Yaman hingga kini masih terus menyerang Israel. Seperti Hizbullah, alasan serangan tersebut adalah solidaritas terhadap perang di Gaza.
Sejak meletus perang di Gaza dan sepanjang 2024, kelompok Houthi secara rutin menyerang kapal-kapal di Laut Merah yang dianggap berafiliasi dengan Zionis Israel. Houthi juga berkali-kali mengirimkan serangan rudal balistik maupun drone ke berbagai wilayah Israel. Israel pun membalas dengan melakukan serangan udara terhadap bandara maupun sejumlah markas militer Houthi. Sementara itu perubahan politik dan militer terjadi di Suriah pada 2024. Kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS berhasil menggulingkan Presiden Bashar al-Assad yang didukung Iran dan telah berkuasa selama 30 tahun. Kurang dari 30 hari, HTS berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Suriah yang dilanda perang saudara sejak 2011 lalu. Perubahan di Suriah pun dimanfaatkan oleh Zionis Israel dengan membom dan menghancurkan beragam fasilitas militer di Suriah sehingga tak dapat digunakan oleh rezim selanjutnya. Pasukan Zionis pun maju menganekasasi sejumlah wilayah milik Suriah yang selama ini menjadi zona penyangga antara kedua negara seperti wilayah Quneitra. Menurut data Syrian Network for Human Rights, 230.000 warga sipil Suriah tewas dan lebih dari 6 juta orang mengungsi ke luar negeri selama 13 tahun kecamuk perang saudara. Konflik senjata langsung juga terjadi antara Israel dan Iran pada 2024. Iran 2 kali menyerang Israel dengan rudal dan drone pada April dan Oktober yang dibalas 2 kali oleh Israel di bulan yang sama. Tragedi kemanusiaan dan konflik bersenjata lain terjadi di Afrika, tepatnya di Sudan. Perang saudara dengan latar belakang konflik sektarian dan perebutan kekuasaan antara dua pemimpin militer terjadi sejak April 2024. Kekuatan militer Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF di bawah Jenderal Fattah al-Burhan berebut kekuasaan melawan Jenderal Hamdan Dagalo yang memimpin para militer bernama Rapid Support Force atau RSF. Berdasar data dari PBB, konflik antara kedua kubu menyebabkan lebih dari 10 juta orang Sudan mengungsi dari rumahnya, di mana lebih dari 2 juta orang memilih meninggalkan negara yang berbatasan dengan Mesir tersebut. PBB juga mencatat 25 juta orang di Sudan menderita kelaparan akibat rusaknya infrastruktur pertanian dan terhambatnya bantuan akibat perang antar dua kubu. Tim Liputan CNN Indonesia.